Ya, selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang kembali menonton di channel Peskom. Aduh, lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lupa tuh. Tadi di Mas Daris juga lupa tuh aku assalamualaikum. Ntar di komen lagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman yang kembali menonton channel Peskom ya. Kali ini kembali lagi di Komisi Niar edisi Ramadan bersama penggiat industri komik, terutama untuk selain kreator. Karena kita kalau di Komisi Niar biasa, yuk itu biasanya sama komikus-komikus ya. Nah, kalau sekarang ini sama di luar kreator, karena industri komik kan butuh juga kan selain kreator. Meskipun Ayoga, Mas Daris itu juga sebenarnya kreator juga. Cuman kan mereka sekarang fokusnya besar di luar kreator. Terutama untuk Ayoga sekarang kita bersama Ayoga, guys. Sebelah mana? Sini. Nah, ini Ayoga Nanda. Halo. Ya, ini Ayoga sebagai ini ya, benar gak sih editor koloni memang ya? Ya, editor koloni. Apa editor in chief? Semoga tahun depan. Wah sih, ada doanya di sini guys. Ikan edisi Ramadan. Iya. bener. Gak ada editor koloni. Tapi emang ada posisi editor in chief kalau di koloni? Ya, atasnya editor ada. Oh, enggak segede deh. Ada kayak superintendent sih kalau di tempatku namanya. Oh. Mungkin kalau di tempat lain ya sama editor in chief. Headnya ya mungkin ya. Kan ada. Sebelum masuk ke situ, buat teman-teman yang mungkin belum tahu koloni apa, siapa tahu dia baru masuk ke industri komik kan, dan baru nonton video ini random lewat gitu. Koloni itu apa sih? Yuk. Koloni itu imprint dari sorry ini suaraku agak kurang enak soalnya lagi enak badan nggak enak badan. Iya, pancaroba. Ya. Ya, Koloni itu imprint dari MNC. MNC itu penerbit komik di bawahnya Gramedia. Nah, Koloni itu khusus untuk komik-komik lokal. Jadi komik-komik yang masuk di MNC, penerbit MNC itu kalau lokal masuknya ke Koloni. Kayak gitu. Nah, di episode sebelumnya di Komisi Edisi Ramadan sebelumnya kan nama Mas Daris sempat bilang dia udah baca komik ya nggak pertama sih, tapi di remajanya Mas Daris itu pertama komik yang dibaca Indonesia itu adalah dari Koloni, dan waktu itu Koloni logonya masih MTV. Nah itu jujur aku lupa yuk tahun berapa tuh Koloni pertama ada tuh, dan judul-judul awalnya bahkan aku lupa tuh. Aduh, aku sendiri juga nggak begitu tahu ya. Aku tahu Koloni itu dari Mas Weta malahan, dari karyanya beliau yang Gredinga. Aku tahu dari situ. Oh, justru malah dari Gredinga. Iya, aku makanya ngefans banget sama Mas Weta, dan mulai ngomik juga karena baca Gredinga gitu. Iya. Kalau pertama itu sebenarnya aku nggak tahu. Cuma ulang tahunnya MNC, penerbit MNC ulang tahunnya itu tanggal 17 Mei kalau nggak salah. 17 apa 15 ya? 17 Mei lah. 17 Mei itu ulang tahunnya penerbit MNC, tapi diambil dari pertama kalinya Koloni nerbitin komik. Oh gitu. Jadi diambil dari situ. Jadi MNC sebelumnya itu kan belum punya tanggal. Ya aku nggak tahu ya cerita sebelumnya ya. Cuma ketika Koloni menerbitkan komik lokal pertama kali di tanggal 17 Mei, aku ingat-ingat lupa 17 Mei, pokoknya di bulan Mei itu akhirnya dijadikan ulang tahunnya penerbit MNC. Jadi bisa dikatakan pertama Koloni terbit itu 17 Mei. Kalau nggak salah judulnya itu ada tomat-tomatnya gitu. Dia kayak sayur-sayur gitu. Iya, aku lupa judulnya. Sempat dikasih tahu judulnya itu apa ya? Pokoknya dia itu sayuran gitu. Soalnya aku sama Mas Daris dia ketukar. Jadi Mas Daris itu dia pertama-tama dia bilangnya itu apa tadi ya? Komiknya. Bahkan aku nggak tahu komik apa itu. Aku belum baca mungkin waktu itu. Nah, aku baru tahu Koloni itu sekitaran komik Mas Mato. Nah, itu terus habis itu sirnya Mas Surya Laksono. Itu aku awal-awal tuh, sama habis itu ya Koloni Jagoan gitu-gitu sih. Garuda Yana udah pasti ya awal-awal mah, sama Garuda Boy. Aku kira Garuda Boy malah pertama-tama. Ternyata ada banget yang pertama. Iya makanya kata Mas Daris ada lagi. Itu wah emang ada lagi ya? Ada lagi. Ketuker aku di memoriku udah ngacak-ngacak. Pokoknya Koloni dulu logonya masih ya. Aman ya. Pertama kalau nanya apa? Nanya ke chat GPT ya. Nanya ke teman.
Tapi ya sebelum itu juga kan tadi ngomongin soal editorial. Ada editor in chief dan lain-lain. Ayoga masuk ke Koloni berarti tahun berapa ya? Aku tahun 2019 akhir Desember. Oh, berarti hitungannya masuk ya 2020 awal. 2019. Oh, itu pas banget aku Raga Sukma juga tuh. Sebelum pandemi banget kan itu. Iya, aku masuk beberapa bulan pandemi. Iya. Kejebak dong di Jakarta. Iya, nggak bisa pulang tuh 2 tahun. Kan nggak boleh pulang. Nah, buat yang nggak tahu, buat teman-teman yang nggak tahu, Ayoga ini sebelumnya, nah aku kenal Ayoga tuh justru malah sebelum di Koloni, taunya dari FKJ ya kayak awal-awal ya. KJ. Yang sempat ngikutin almarhum Ciayo. Ayoga ada komik di Ciayo tuh sempat. Ada dulu. Yang polisi Poluan. Iya, yang Poluan. Itu rame banget lagi tuh yuk. Tapi itu nanti kita bahas. Rame itu nanti kita bahas. Terus kalau masuknya 2019, tapi awal tahu komik Indonesia. Yuk. Awal tahu. Awal tahunnya itu dari ini. Pertama itu ngomik. Dulu itu ada website namanya ngomik.com, tahu nggak? Tahu. Terus itu aku tahu dari sana, terus aku baca-baca komik yang ada di sana, aku baru tahu kalau itu komik dari Indonesia, karena beberapa aku lihat kan kalau di komik ada tuh pengarangnya siapa, terus di akhir komik kadang ada biodata penulisnya kayak gitu kan, mereka ngasih gitu. Akhirnya aku baca, ini komik Indonesia nih gitu, dan ini websitenya website resmi gitu kan. Jadi aku tahu ternyata ada komik Indonesia. Nah, aku mulai tuh ngikutin komik Indonesia. Dari komik itu ada beberapa judul yang aku baca ya, dan aku suka banget. Itu ada karyanya Mas apa ya? Fauzi Zulfikar apa ya? Oh, ini Mas Fauzi cowok cewek itu ya. Wanoja. Dia ketuker. Iya itu ya. Dulu tuh Pak. Tapi sebenarnya langsung Wanoja ya. Ada lagi. Aduh, Jaka Kahuripan. Aku lupa Mas. Kalau nggak salah. Aku seingat tuh ada judulnya sebelum Wanoja judulnya. Ada cowok cewek, karakternya sama sih sama kayak Wanoja. Cowok cewek gitu dia ketuker. Nah itu sama dulu tuh ada siapa ya? Dia tuh bikin cerita bulu tangkis. Kalau nggak salah namanya Tony. Aku kira nggak tahu namanya siapa. Iya. Tony dia. Itu keren banget. Aku suka ada dua judul itu sih. Aku juga termasuk tahu Juki juga dari sana. Mas Alis juga baca itu sih. Kalau Alis naik ya. Sakti Family ya. Iya juga tuh termasuk tuh. Tapi aku lupa tapi itu di ngomik.com atau enggak. Cuma aku sempat baca juga tuh. Ikutin. Ya. Kayaknya dulu sebelum bikin Sakti Family dia ada lagi deh bikin apa gitu. Oh berarti kalau itu jauh sebelum ini ya, jauh sebelum Grejingga masuk ya? Kan sempat jauh sebelum aku tahu ada Koloni. Nah, aku tahu Koloni itu kan dari Grejingga. Iya, dari Grejingga tahu ada penerbit komik lokal gitu kan, aku tahunya dulu. Berarti Garudayana gitu-gitu nggak ngalamin yuk? Aku yang nggak tahu mungkin. Aku tahunya langsung Grejingga. Terus apa yang bikin pas udah tahu ada ngomik.com gitu-gitu, apa yang bikin kayak kepikiran kayak ya udah nih mau terjun nih ke dunia komik Indonesia? Oh apa ya? Awalnya ini sih jauh sebelum itu memang udah suka banget sama gambar. Jadi waktu zamannya kalau waktu itu kan nonton Doraemon, terus nonton Pokemon, kartun-kartun di hari Minggu itulah. Kan itu aku mempertanyakan ya kayak ini kenapa gambar ini bisa gerak gitu kan? Oh tahu itu namanya animasi. Animasi itu dari mana sih? Oh gambar yang digerakkan kayak gitu kan. Akhirnya mulai tuh gambar-gambar dari yang awalnya dulu bikin apa sih stickman gitu. Stickman terus habis itu SMP aku bikin satu halaman HVS. Aku bikin tuh komik apapun yang menarik aku masukin. Jadi bisa jadi kayak dulu itu Doraemon ketemu sama Ninja Hattori gitu. Pokoknya yang ada yang menurutku menarik waktu itu aku masukin semua, jadi ceritanya salah gitu. Tapi masih satu komikus kalau itu kan. Iya. Masih Fujika Fujio itu. Iya, salah. Nah, sampai akhirnya yang paling wah banget ya ketika di Jogja itu kan kenal sama komunitas-komunitas tuh termasuk FKJ, terus di Facebook itu ada komunitas Semangat Indonesia kayak gitu.
Jadi ya mulai kenal-kenal teman-teman yang sama-sama suka gambar itu mulai. Mulai ngomik Ya di situ. akhirnya nyoba bikin komik yang benar-benar serius untuk dicetak. Ya yang Polwan itu akhirnya aku karyaku satu-satunya lah. Alah, tapi si Polwan itu kalau nggak salah kan pertama di IG kan ya? Di Facebook dulu. Oh, komik di Dulu di Facebook. Facebook. Iya, dulu di Facebook. Aku bener-bener niru caranya Mas Weta waktu itu. Oh, yang gereja Dan caranya gimana? Iya, aku tiru semua. Jadi dia bikinnya kalau Mas Weta tuh bikinnya kan 5 panel tuh. Iya. Tapi aku pakai metodenya yang 4 panel. Tapi aku uploadnya sama tuh hari Senin sama Kamis kalau nggak salah Mas Weta itu. Aku tiru semua. Cuma aku coba warna. Mas Weta kan BW ya. Iya. Aku juga niru kok sempet. Banyak deh yang niru dulu deh. Kalau metode itu inspirasi banget. Zaman-zaman itu tuh soalnya banyak banget yang di Facebook comic strip, bahkan Senin Kamis tuh Mas Weta, kalau nggak salah Selasa apa gitu, Selasa Jumat apa Selasa apa gitu. Kadang-kadang Om Irfan upload Arigato Macaroni, Mas Muklis upload aduh aku lupa di Human atau apa gitu tuh, pokoknya banyak banget bertebaran kok. Banyak banget kalau Facebook dulu itu ya. Iya. Bahkan kalau nggak salah Mbak Mega editor sebelumnya di Koloni sebelumnya juga kenal aku dari Facebook. Katanya aku juga kaget maksudnya dari Facebook. Maksudku Facebook bisa sampai segitunya ya. Padahal kan ya saking nggak ada platform kali ya waktu itu ya, setelah ngomik.com tutup nggak ada platform lagi jadi pada ke Facebook. Terus yang bikin masuk ke editorial kepikiran kayak bukan switching kali ya, maksudnya memperlebar jasa di industri film Indonesia jadi editor lah gitu. Oh, ya. Sebenarnya lucu sih. Aku sebenarnya nggak ada mulai dari sekolah ya. Sekolah itu kan nggak ada hubungannya sama bahasa kan. Kalau editor kan harus bahasa ya. Bahasanya ya jurusan bahasa lah kalau lebih baik ya. Kalau nggak ada, aku jurusan IT gitu. Jadi aku sempat kerja juga di bagian IT di Surabaya waktu itu. Cuma setelah itu iseng ada iklan di Instagram waktu itu, di Instagram Gramedia dia bilang perlu editor komik lokal gitu kan. Ya aku mikir loh, kan sempat bikin komik juga, terus aku juga suka komik lokal, suka komik lah terutamanya itu. Aku coba tuh submit, nggak tahunya ternyata cocok sama mereka, akhirnya sampai sekarang. Itu berarti tahun 2019 itu kan ya? Itu iya, berarti 2019. Setelah nggak tahu nih, ini betulin kalau salah ya. Setelah Mbak Ayu bukan sih? Mbak Niken Mbak Ayu. Apa ada lagi sebelum? Oh, ada Mas. Aduh, ada. Mas Haji. Mas Haji, ya ketemu sempat ketemu di. Jadi aku gantiin dia. Oh ya, aku ganti Mas Haji. Iya. Ntar dulu deh, Mas Haji, Mbak Ayu. Mbak Niken itu nggak sih editor kan MNC ya, Mbak Niken ya? Enggak, Mbak Niken itu bukan editor, dia itu waktu itu marketing. Marketing dari MNC. Iya. Mbak Mega. Gila aku ngelewatin 3 editor, 4 editor sama Yoga aku belum rilis. Tapi yang pertama kali itu Mas Gupta bukan ya? Mas Gupta kan pertama. Ada Mas Gupta itu dulu awal banget. Awal banget Koloni itu Mas Gupta. Wah itu udah jadul banget tuh. Berarti udah gila. Koloni lama banget ya kayak. Dan masih bertahan ya? Lama banget sih. Kalau ini aku udah tahu nih, ada judul pertamanya Koloni itu ada ala kagam, 2 warna sama tomat. Ada 3. Ala kagam. Gak tahu semua. Tapi 2 warna kayak aku pernah dengar, tapi nggak baca juga sih. Nggak baca. Ya aku juga nggak tahu soalnya ala kagam, 2 warna dan tomat. Ini 3 judul terbit pertama kali. Tapi kalau jadi editor kan beda tuh pasti sama kreator ya. Kesulitannya yang temuin apa sih? Apa ya? As a comic editor di Indonesia, komik lokal Indonesia. Dan penerbit major lagi. Oh iya. Ya, ini sih aku sekarang ya bedanya kalau editor apalagi penerbit major ya kita harus benar-benar mikirin pasar gitu. Jadi nggak sekedar bikin komik cetak, enggak benar-benar ya lu nerbitin ini harus tanggung jawab gitu gimana ya, karena beda sama webtoon ya. Kalau webtoon kan kayak kita bisa lihat kayak perkembangan judulnya tuh naik turunnya langsung gitu, instan gitu kan kalau sebagai editor kan. Iya benar. Kalau di
ya itu di koloni nggak bisa kayak gitu sih. Kita kan terbit langsung jual gitu. Kita nggak bisa lihat apa namanya, nggak bisa lihat grafik seperti itu kecuali dari penjualan. Jadi Ya. penjualan, ternyata penjualannya bagus nih. Jadi Nggak ketika bisa komiknya lihat udah selain terbit. itu. Iya, ketika komiknya juga sudah terbit juga. Jadi Nah, ya memang itu kayak sih ada ini yang nggak ya? benar. Kalau di Ayoga pribadi kayak ada, dan koloni terutama, ada ini nggak? Kayak syarat-syarat yang harus apa ya, harus dijalankan oleh si komikus kayak kalau pengen submit gitu. Atau hal-hal Eh, khusus. nggak ada sih sebenarnya kalau submit ya. Sebenarnya submit itu submit aja itu. Berarti Jadi siapa aja koloni kan itu sebenarnya bisa sebenarnya submit terbuka. kan? Iya, semua jenis selama itu lokal ya, mau gaya Heeh. gambarnya Eropa, Jepang, terus yang model-model komik strip atau model-model kartun itu sebenarnya kalau mau submit submit aja. Hmm. Yang paling nanti itu kan selalu dicek sama editor Ya. dan juga akan direview. Hmm. Nah, mungkin itu aja sih, kalau tidak ada feedback berarti mungkin belum lolos kayak gitu. Nanti kalau ada feedback ya berarti feedback pun nanti akan ada dua output. Bisa jadi diterima tanpa revisi, diterima tapi revisi. Ada juga mungkin ada lagi satu feedback lagi yang dia mungkin diterima karena konsepnya menarik, tapi dari segi cerita dan ya pokoknya secara Gambar keseluruhan atau masih apa. masih belum gitu kan. Jadi harus perlu digambar ulang, perlu dan lain-lain ya kayak gitu sih. Tapi hal paling banyak yang bikin orang nggak lolos apa ya? Selama Yang orang ngejabat nggak jadi lolos editor. ya, dari segi ini sih, cerita. Oh, malah dari cerita ya? Dari cerita, karena Oh. apa ya? Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman influence-nya kan dari komik Jepang gitu kan, yang dia memang ya aku nggak tahu sih kalau di Jepang seperti apa. Yeah. Yang dia kayak serinya kan panjang tuh, jadi mulai dari world building dan lain-lain, alur ceritanya kan memang kompleks dan ya memang itu diperuntukkan untuk seri yang panjang. Sedangkan di koloni itu batas minimum halamannya itu cuma 120 halaman, maksimalnya bebas. Cuma ya aku agak kasihan sih kalau masa mau 500 halaman kan nggak mungkin. Iya kan, kasihan juga gitu kan. Ya paling kayak teman-teman yang lain gitu, mereka 160 halaman tuh udah banyak banget itu. Ada yang sampai 200 halaman dan itu ceritanya sebisa mungkin tamat. Karena kalau ngelihat koloni-koloni sebelumnya ya, itu kan ada volumenya tuh 1, 2, dan 3 kayak gitu-gitu kan. Tapi nggak selesai kan. Maka dari itu kalau bisa sekarang jangan berharap ada volumenya. Jadi bikin cerita one shot tamat. Kalaupun ada cerita tambahannya nanti bisa dari set story-nya atau gimana ya, tergantung nanti dirimu bikin endingnya di buku yang pertama seperti apa. Open ending masih bisa dikerjain. Atau bisa kayak Sinawang sama Rajasa gitu misalnya, pakai ya, subjudul. Ya, Sinawang, Rajasa gitu. Jadi bisa Bridging itu kan juga dia. Oh iya benar. Sebenarnya kalau mau di volume kan banyak tuh sebenarnya. Tapi kan ada Gradingga ini, yang Twilight, terus ada yang Violet, Days of Violet atau apa itu. Ya. Itu kan sebenarnya volume kalau dihitung. Tapi dia pakainya ganti judul malah kalau Gradingga subjudul. Iya, subjudul, terus ada yang ganti judul juga ada tuh yang Dharma Zara itu kan Master Universe. Ya itu kayak Mili Mamet lah ya kalau di film ya. Iya benar. Nah, selama jadi editor di koloni berarti udah berapa judul ya? Yang di bawah under dari Ayoga. Yang aku kerjain ya. Ada berapa ya? Dari 2019. Berarti sekarang udah berapa tahun ya? 6 tahun, hampir 6 tahun kalau dihitung tahun ini. 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau tahun kemarin. Oh, berarti ya banyak nih berarti. 40 mungkin. Sumpah yok. Iya 40. Ini aku kaget beneran nih, gak dibuat-buat. Maksudnya 40 bagi 5. Nah, lagi bego nih. 40 bagi 5. Ya mungkin kalau yang 2020 itu kan 8 per tahun hitungannya rata-rata berarti. Iya.
Ya segitu 8 judul per tahun. Banyak banget. Itu masih ada zamannya Bumi Langit kan, masih banyak judulnya juga itu. Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Gini, berarti itu under kamu semua yuk? As editornya 40 judul itu sendirian? Iya, 40 sendirian. Ya, kalau komikusnya? Itu kan judul, komikusnya? Ya komikusnya yang dikit. Iya, ada satu ya, ada satu komikus yang ada beberapa judul kan. Mas Weta berapa judul juga? Banyak banget tuh Mas Weta itu. Judulnya banyak banget tuh. Iya makanya. Ada sampai novel-novel juga kan ada tuh. Ya makanya. Banyak banget. Iya. Ya kan kalau novel Mas Weta yang Zone of Terror yang Clover itu juga dari MNC juga kan? Iya, ada. Zone of Terror juga udah, kalau komennya ada 3, novelnya ada 2, udah 5 sendiri. Belum H2O Reborn yang Compendium. Iya, itu berapa? Itu nanti seru juga tuh kalau dibahas. Itu berarti banyak ya, berarti ya kayak itu kesulitannya apa aja yang ditemuin selama ini? Kesulitannya itu yang sampai saat ini ya itu dari segi bahasa. Itu kan aku sampai sekarang ya tetap belajar bahasa KBBI lah. Soalnya ya memang standar di penerbit harus pakai KBBI gitu. Sampai sekarang aku masih belajar penempatan koma, terus ya yang lain-lain kayak gitu. Iya, gitu. Terus kata-kata itu kan banyak sebenarnya yang ya kita tahu tapi ternyata bakunya tidak seperti itu, kayak sekedar itu kan harus ada. Ya aku sama Mbak sama Dedi itu sempat debat juga tuh kayak bekerja apa bekerja, ya kan kayak gitu kan. Acuh artinya peduli, ya, tidak mengacuhkan berarti tidak memedulikan. Peduli kalau digabung sama jadi nggak pakai p-nya hilang, memedulikan. Ya gitu-gitu ya masuk belajar. Job desk inti editor berarti apa sih sebenarnya? Cek bahasa. Emang itu ya cek bahasa? Iya. Kalau timeline? Ya. Editor juga? Nah, karena aku ada di komik lokal, jadi aku kan kadang bantu juga penulisnya. Terutama penulis-penulis yang memang masih baru banget ya. Kalau yang sudah jago-jago ya udah paham lah fundamental komiknya kan. Ada beberapa komikus yang baru gitu, aku kadang bantu juga. Ini penting panelnya taruh sini lah. Terus satu balonnya geser sini lah kayak gitu. Cuma secara garis besarnya kalau melihat teman-teman editor lah ya dengan kata editor di penerbit itu bahasa gitu. Ya aku juga sebenarnya agak kaget juga karena selama ini kan aku kira editor kalau lihat di komik cerita kayak Bakuman gitu ya. Terus ada drama Jepang itu judulnya Juhan Suta itu benar-benar editor kan dia apa ya? Ya seperti itulah dia bantu penulisnya kayak gini A sampai Z gitu. Ternyata ketika terjadi di lapangan media di editor juga lebih beda sih. Kalau yang paling mengagetkan dari atau fakta-fakta menarik ketika jadi editor. Kalau menurutku ya, itu H2O Reborn Compendium itu kaget sih aku sih jujur sih. Gila itu 600 tebel banget itu. 698 halaman, hampir 700. Iya, dan bukan masalah tebelnya juga ya, itu kan berarti reprint kan hitungannya, karena sebelumnya udah pernah terbit 3 buku, terus dia ini terbit lagi jadiin 1. Dan itu kayaknya jaraknya belum terlalu jauh deh, si H2O Reborn tuh. Kayak nggak mungkin 10 tahun dah, kayaknya masih kurang dari 10 tahun. Enggak sampai 10 tahun sih kayaknya. Terus itu diterbitin ulang. Ya mungkin 5 tahunan lah, 5 tahunan. Dan berapa ada halaman warna nggak ya? Aku lupa lagi. Tapi kalau yang di online kan ada warna ya? Ada, cuma 1-2 halaman kalau iya, kayak kalau nggak salah halaman terakhirnya atau apa gitu kan. Iya, saya ingat ada. Dan ukurannya kan bukan masalah tebal ya, ukurannya juga kayak nggak ukuran komik umum. Bukan gede banget, itu nabok kecoanya pecah sekeluarga kan maksudku. Buku telepon kalau ini Yellow Pages. Kalau kira-kira Yellow Pages itu gede banget. Boleh nggak kalau aku nanya kayak kira-kira kenapa kok bisa memutuskan hal itu? Kayak ayo terbitin yuk si komik.
Itu ini sih awalnya ya ngobrol-ngobrol aja sama Mas Weta, kan Mas Weta punya ide kayak gini, dia punya plan A, B, C gitu. Hmm. Terus dari kami ngelihat, oh ya ini memungkinkan gitu, ya udah ayo kita kita lakukan itu kan, sampai akhirnya Mas Weta bikin launching, undang Mas Hmm. Panji dan Mas Panji. lain-lain, ya itu sukses sih. Iya. Hmm. Ya kita sebenarnya support dari ide dari penulis gitu. Hmm. Dia punya judul apa, terus aku mau bikin kayak gini nih, gini, kira-kira gimana ya gitu. Oh ini oke sih, ya udah Hmm. ayo kita kerjain gitu. Dan itu secara selling juga oke kan si H2O. Ya tahun kemarin bagus sih. Soalnya di toko buku Bagus. kayak udah jarang juga gitu kelihatan si H2O yang kemarin. Iya, memang kemarin cetaknya nggak terlalu banyak Hmm. dibandingkan yang biasa Yang ya. biasa Jadi ya. memang ya Karena harganya juga nggak dikit lah. biasa kan. Untuk komik Harganya- Indonesia pertama kali di toko Harganya buku berapa ya kemarin ya? 200-an ya? kalau nggak maksudku salah. 100.000 aja untuk komik Indonesia belum pernah deh aku beli komik Indonesia di toko buku harga 100.000. Iya, bahkan bahkan itu lebih. 200.000. Gila. Kalau dari Jadi Ayoga bisa sendiri hal apa yang paling menarik atau ada menemukan apa yang mengejutkan gitu? apa ya? Kayak nemuin nggak ada sih. nemuin komik tadinya awalnya mungkin ragu tapi tiba-tiba kok gokil gitu. Oh, apa ya? Ya kalau dari komik lokal ya aku pegang Koloni kan. Cuma sekarang aku pegang komik terjemahan juga. Jadi aku gitu. iya, jadi aku bantu ngedit komik terjemahan juga. Hmm. Kalau dari komik lokal sih ya tadi yang job desk aja sih. Kalau ternyata komik lokal ya sedikit berbeda lah dengan apa yang aku bayangkan selama ini untuk ngedit ya. Kalau yang komik Jepang apa ya? Nggak ada kayaknya komik Jepang. Kalau si ini termasuk mengejutkan nggak? Soalnya aku juga kaget sih yang ada dua judul. Apa sih? Not Today Satan. Itu Not to the Human. Not to the Human, sorry. Not to the Human itu aku kaget banget karena bagus banget ceritanya. Dan tiba-tiba ada di Koloni sama yang ini yang aku pernah nanya di Komipara. Aku lupa lagi. Apa tuh? Acoustic Feel ya? Acoustic Feel, ya. Oh itu juga. Ya. Ternyata masuk ke penjualan terbaik. Terbanyak. Iya, tahun kemarin ya. Salah satu yang shelf-nya bagus juga. Gokil. Itu kalau nyarinya gimana ya? Kalau yang Not to the Human itu dia kenalan dari komiku sebelumnya, kenalan dari Mbak Linta. Dulu sempat satu circle kan, terus akhirnya dia bikin komik itu juga dipandu sama namanya editor sebelumnya juga. Jadi masih ada komunikasi dengan editor sebelumnya gitu. Jadi masuk aku yang handle waktu itu. Cuma kalau yang Acoustic Feel itu yang baru bener-bener aku nyari. Aku nyari dari awal, aku pandu dari awal. Dan ternyata secara sales gokil. Iya. Tapi prosesnya 2 tahun cuy. Oh lama ya? Lama banget. Kalau yang Acoustic Feel 2 tahun. Ya tapi kan akhirnya terbalas. Waktu itu penulisnya memang semangat banget. Aku mau bikin komik lebih dari 200 halaman tuh, 220 atau berapa gitu. Aku sendiri kaget waktu dia ngasih berkas-berkas untuk submisi kan. Ini kok chapternya banyak banget gitu kan. Aja ngobrol. Emang dia pengen bikin yang 200 halaman lebih itu, yang benar-benar tebel tamat gitu. One shot. Aku bilang yakin gitu. Ini kamu nggak kecapean gitu. Prioritasmu ada selain ini gitu. Karena aku selalu ini sih mengkhawatirkan penulisku juga. Yakin nggak gitu, kan tahu sendiri lah ya. Ya penulis yakin gitu 200 halaman gitu. Ya yakin Mas. Ya udah gitu. Cuma selalu aku bilang ya udah nggak usah buru-buru, kerjain ini aja bertahap gitu. Dan akhirnya 2 tahun 200 lebih gitu. Jadi benar tebel banget. Bagus. Dan akhirnya secara sales juga menjawab tuh. Ya itu akhirnya syukurlah bagus. Nah itu kan waktu itu nemenin siapa nama komikusnya? Yuk si Acoustic Feel. Yang mana? Acoustic Feel. Ya, Acoustic Feel. Dia kalau di Instagram itu namanya El Muzamil kalau nggak salah. El Muzamil. Nah, Atias El Muzamil. Waktu nemenin si
si Muzamil ini kan kayak dari awal gitu kan berarti ngawasinya. Iya nggak ya? Jadi ada rasa kayak kangen ngomik nggak? Iya, dari tahun berapa ya? Dari ngeliat teman-teman. Selama ini kan aku ngajakin teman-teman ya, ayo komik apa komikmu yang udah ada atau yang sudah pernah dibuat mau di remake atau mau diterbitkan gitu kan. Oh iya aku mau, sampai ada yang mau bikin ulang kayak Samam itu kan komiknya yang Jawara Jati itu dia bikin ulang gitu. Ya. Jadi kan ngelihat itu kayak malah aku nggak bikin apa-apa gitu. Maaf ya kayak sebelumnya ya. Jadi ada perasaan kangen juga sih mau bikin gitu. Tapi bisa nggak sih kalau misal kamu bikin komik terus terbitnya di Koloni, ntar ngeditorin sendiri gitu? Nggak bisa. Emang udah ada ininya? Udah ada aturannya? Emang nggak boleh? Ada aturannya, nggak bisa. Jadi itu takutnya kayak nggak subjektif lah. Nggak apa sih, objektif ya. Jadi ya karena lu kerja di sini, jadi masuk sini bisa terbit di sini ya, takutnya itu membuat hal yang tidak diinginkan lah. Sedih nggak ya? Jadi sebaiknya jangan. Ya pasti ada jalan lah kalau seandainya nanti ada gitu. Bisa lah, komik Poluan nanti itu bisa atau komik yang lain lah, kan agak nggak tahu lah ya. Kalau polisi langsung batuk, mohon maaf polisi. Tapi dalam waktu dekat kira-kira ini nggak ya bakal ngomik nggak? Nah ini pas banget nih pertanyaannya. Aku baru bulan Desember akhir tahun kemarin nemu tuh ide, udah aku tulis sih beberapa gitu. Cuma nggak tahu kapan eksekusinya. Kalau sering ikut workshop teman-teman kayak Mas Weta gitu kan, kalau udah bikin cerita tinggalin dulu tuh sebulan 2 bulan terbaca lagi. Kayak gitu. Dan itu aku masih dalam tahap aku simpen dulu tuh. Nggak tahu. Coba aku baca lagi. Tapi berarti kira-kira aim sederhananya paling indie dulu ya? Apa gimana? Iya, yang pasti itu kalau sekarang sih teknik sih menurutku. Kalau kita mau ngomik terus mau mau komik lah, itu awalnya ya harus indie dulu. Harus indie dulu, tahu dengan target komiknya seperti apa dari judul ya, dari judul yang aku buat, aku jual, aku sebarkan, aku pasarkan, tahu nih targetnya seperti apa, masukannya seperti apa, tahulah seperti apa, baru nanti aku selalu mengedukasi penulis kalau masuk ke penerbit itu nggak seperti yang dulu. Kalau dulu kan achievement banget ya, masuk penerbit achievement nih, ada komik cetaknya. Tapi kalau sekarang jangan jadi achievement doang, tapi manfaatkan penerbit sebagai media promosi. Jadi yang nantinya komikmu itu nanti akan disebarkan di seluruh toko yang ada di Indonesia, toko Gramedia yang ada di Indonesia, dan itu sebagai gimmick marketingnya. Jadi ketika nanti kita bikin komik sendiri, terbit sendiri atau nanti di platform mana, udah itu namanya bisa nge-grab, bisa nge-grab gitu. Simbiosis mutualisme lagi tuh, balik-balik tuh. Iya. Kayak Raja Asa misalkan, dia sebelum diterbitin Koloni, si Fadli kan kayak nyicil per chapter. Itu juga bisa tuh. Gitu kan. Jadi bikin satu chapter terbit, ketika sudah banyak tawarkan ke penerbit. Iya. Itu kan jadinya kayak Mas Weta tadi, kayak ibaratnya omnibusnya 2O atau enggak dari webtoon, misal format webtoon awalnya kayak Kemala kan season 1 kan, Kemala buku 1 tuh dari webtoon terus dialihkan jadi cetak. Iya, itu strategi sih, tergantung merchandise untuk fans yang suka juga kan. Iya. Pegangan, karena komik ya seperti kata Mas Dari sebelumnya, komik juga lebih enak dibaca fisik sebenarnya mah. Iya, sampai sekarang aku komik tetap koleksinya fisik. Kayak gambar ya, kalau kita lihat di layar nggak bagus-bagus aja sumpah. Kalau gambar tuh bagus-bagus aja kalau di layar. Tapi kalau udah dicetak, nah itu baru kelihatan tuh kayak wah ini bagus banget, ini atau mungkin mencongnya apa segala baru kelihatan tuh. Cetak biasanya. Kalau dari aku ya, kalau pas cetak tuh kayak wah ini perlu ada perbaikan ini, tapi kadang-kadang kalau yang bagus banget, wah gokil nih. Kalau di layar bagus-bagus aja. Semua gambar juga. Nah, kalau kedepannya ya, selain tadi Ayoga katanya tadi
mau bikin komik nih, hal yang akan dicapai dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang, baik Ayoga pribadi atau sebagai editor di company, apa ya? Oh iya, apa ya? Sebenarnya ketika pertama kali masuk ke koloni ya, ke penerbit, itu sebenarnya cita-citaku satu sih. Karena aku nggak begitu jago bikin komiknya, jadi aku ingin memberikan nggak jago. Aku ingin memberikan apa ya, kesempatan lah buat teman-teman, ibaratnya melalui orang dalam gitu. Karena aku paham banget komunitasnya seperti apa. Karena aku sempat terjun juga di ranah ini gitu kan, aku jadi ingin menjadi orang komunitas yang masuk ke penerbit untuk memengaruhi penerbit agar bisa itu tadi memberi kesempatan yang lebih lebar lah. Orangnya nggak gitu lagi gitu ya. Iya, jadi memberi masukan-masukan lah. Enggak ini, bisa nggak kayak gini ya. Itu harapanku ke depan, mereka bisa mendengarkan, mewujudkan dan bisa memberikan banyak kesempatan lagi buat penulis komikus. Ya harapanku itu sih. Dan bisa ini juga ya, mengembangkan lagi industri komik Indonesia, karena mau nggak mau tetap harus ada yang publisher major kan. Ya. Kalau indie semua kan kayak aneh juga sih kayaknya sih. Aku lupa ya dari kata-katanya siapa, pokoknya sempat tuh aku dengar kata-katanya ya, kalau kita mau mengubah sistem ya kita harus terjun ke dalamnya. Benar, itu ya aku yang terjun deh, nanti aku coba buka dari dalam guys. Iya, asal nggak korupsi ya, tapi yuk. Tapi menurutku semenjak dipegang Ayoga, yang aku kaget adalah ini sebagai penutup, yang aku kaget adalah harga komik Indonesia akhirnya secara harga lebih bisa masuk gitu loh ke pembaca awam kalau menurutku ya. Karena kalau dulu tuh kayak sempet kayak mahal banget gitu loh, nggak salah sih komik Indonesia. Aku sempet kayak mikir kok mahal banget komik yang major ini, akhirnya beralih ke indie karena waktu itu kan indie masih fotokopian ya. Fotokopian gitu-gitu HVS. Kalau sekarang kan indie udah memperhatikan kualitas cetaknya, kayak udah terserah mereka gitu, jadi kadang mempengaruhi harga. Tapi sedangkan koloni kayak wah ini lebih terjangkau, bahkan sekarang malah hampir sama kayak komik terjemahan. Itu keren banget sih kalau menurut gue sih. Ya tapi meskipun akhirnya banyak yang mempengaruhi yang lain-lain juga ya, berpengaruh ke yang lain juga. Ya, mungkin kualitas atau apa, cuman kan ya mau nggak mau untuk mengenalkan komik Indonesia ya itu salah satu caranya juga gitu kan. Itu keren sih. Iya, dari harga juga ya harapannya orang bisa beli lah. Ada barangnya tapi nggak dibeli kan sama aja. Sama gitu. aja. Jadi ya harapannya bisa dibeli, dibaca sama orang jadi tahu. Nah, buat pesan-pesan buat teman-teman, asik nih kayak di acara-acara TV ini. Pesan buat teman-teman yang ada di industri komik atau baru mau masuk yuk untuk melihat penerbit. Ya apa ya? Aduh. Kayak TV. Aduh, apa ya? Ya ini aja sih kalau teman-teman yang bikin komik ya, teman-teman yang aktif di bikin komik dan memang dunianya ada bisa di sana ya, lanjutkan aja gitu. Baik lewat penerbit atau lewat diri sendiri, lanjutkan aja karena ya menggerakkan siapa lagi kalau bukan kita gitu. Nah, penerbit juga aku harap dengan kehadiranku di dalam bisa memengaruhi penerbit lah untuk bisa mendorong industrinya juga kayak gitu. Ya nggak usah ngomongin dari segi pendapatan dulu lah, yang penting aku ingat kata-kata Eriono waktu itu, dia sempat ngomong dia nggak mau dibilang komikus kalau komiknya belum ada di toko buku. Itu aku juga akhirnya mengilhami hal itu, akhirnya sampai sekarang aku bukan komikus. Aku juga bukan. Aku editor. Aku nggak tahu lah, apalah, serah. Kira terima kasih. Kalau masuk webtoon berarti udah maksudnya platform digital. Nah, itu nggak tahu tuh. Sekarang kan eranya digital tuh. Betul juga. Aku sudah official, sudah pernah. Iya benar. Tidak tahu, nanti biarkan orang yang menilai. Tapi Ayoga berarti pernah di Ciayo kan? Official juga kan? Iya pernah. Nah, komikus juga berarti. Ayoga komikus guys.
Belum, kan tadi harus masuk toko buku. Aku sering masuk toko buku. Masuk doang. Masuk doang. Masuk doang. Iya, iya. Terima kasih buat Ayoga atas waktunya. Iya, terima ini kasih, akan Mas. kita upload di bulan Ramadan, nggak tahu kapan, tapi nanti adalah info-infonya. Ya, terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Jangan lupa datang ke PESCOM. Ayoga datang nggak ke PESCOM? Insya Allah ya. datang. 5-6 Juli 2025 dan tetap di Istana BC-nya, ada tulisannya di atas bawah. Nanti kalian datang aja, acaranya gratis dan dapatkan komik-komik koloni juga di PESCOM, insya Allah. Insya Allah, ya. Nah, Insya Allah. ya. Langsung ngedil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam. PESCOM, PESCOM.